ya bahwa dalam pendekatan matematis atau bahasa matematis, teori permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya itu dimodelkan dalam bentuk fungsi gitu ya, fungsi permintaan. Kemarin fungsi permintaan itu ya QD sama dengan harga dan seterusnya ya. Nah, yang kita pelajari kan kemarin harga. Kemudian muncul fungsi permintaan kemarin ya Bapak contohkan, kita lakukan simulasi perhitungan ya. Nah, di sini kemarin Bapak minta kalian untuk PR ya kemarin ya. Soalnya itu adalah 1000 individu ya kemarin ya. Ini kelihatan nggak punya Aprilia ini tulisannya? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, intinya kan kemarin diketahui 1000 individu dengan fungsi permintaan yang sama untuk barang X kan gitu ya. Nah, kemudian diketahui QDX-nya sama dengan 8 min PX gitu ya kemarin ya. Lalu saudara diminta untuk mencari 3 hal. Pertama, fungsi permintaan pasarnya. Kedua, schedule permintaan untuk barang X. Yang ketiga, buat kurva permintaannya. Kan gitu ya. Nah, kemarin kan caranya udah Bapak ajari ya. Di YouTube juga Bapak rekam lagi itu penjelasannya. Jadi carilah fungsi permintaan. Tinggal kalikan fungsi permintaan yang identik tadi dengan jumlah individunya. Tadi kan jumlah individunya ada berapa? Ada 1000 kan gitu ya. Jadi 8 min PX dikalikan 1000 kan gitu. Nah, di sini kita dapatkan fungsi permintaan pasarnya ya di sini punya Aprilia benar ya 8000 min 1000 PX kan gitu. Tinggal masukkan saja tingkatan harga ya ke dalam fungsi permintaan pasar tersebut yang sudah saudara temukan. Ya, tinggal masukkan. Nah, cuma ini ada sedikit mispersepsi ya yang dituliskan oleh Aprilia ya. Mbak April, dengar suara saya, Mbak? Ya, Bapak. Ya, jadi ini kan Mbak April. Apa Mbak? Punya nila. Punya Nila. Iya. Oh, ini bukan punya April. Bukan. Nila Aprilia. Oh, beda ya? Iya, beda. Ini April. Oh ya sama aja kan. Sama ya ini ya. Nah, jadi ya nggak apa-apa pakai ini tanggung tadi ya. Jadi punya Nila dan punya April juga sama ya. Nah, jadi ini kan tadi fungsi permintaan pasarnya sudah diketemukan, Mbak, yang ini. Ya, yang 8000 min 1000 PX. Jadi ini saudara tinggal masukkan saja tingkatan harganya ke fungsi permintaan ini. Ini kan sudah menjadi fungsi permintaan pasar untuk barang X. Ya, kalau kemarin kan Bapak contohkan ya, yang dicontoh itu ada 2 individu, individu 1 dan individu 2 kan gitu. Nah, kemudian ada gabungan antara individu 1 dan individu 2. Nah, kalau ini kan langsung jadi fungsi permintaan pasar. Ya, jadi tidak perlu lagi dibuat QDX1, QDX2. Bisa dipahami Mbak Aprilia sama Mbak Nila? Mbak April, Mbak Nila? Bisa ya. Nah, jadi QDX ini yang di tabel ini itu tidak perlu. Ya, ini dihapus saja jadi langsung di QDX pasar. Gitu. Mudeng ya Mbak Aprilia sama Mbak Nila? Iya, Bapak. Ya, nah jadi ini yang tepat ini nih contoh. Ini punya siapa ini? Punya Merlin ya. Oh, cuma punya Merlin ini nggak ada demand schedule-nya ya. Mbak Merlin mana Merlin? Merlin mana Merlin? Merlin Monroe. Coba dinyalain Mbak Merlin fontnya. Mbak Merlin.
Kok nggak ada suaranya ya, Merlin ya? Iya, nggak ada suaranya ya. Ya, jadi ini Mbak Merlin ya, udah betul, cuma B-nya ini ya sudah dimasukkan sih, cuma tidak dimasukkan dalam demand schedule ya, yang maksudnya yang dibuat tabel itu ya, biar kelihatan. Ini sih sudah ada, cuma dibuatnya perhitungan, tidak dimasukkan ke dalam tabel ya. Punya siapa lagi? Nah ini ya, ini punya Dela. Dela mana Dela? Dela Ya, Putri Andaresta. Nah Mbak Dela, ini tak jadiin contoh punya Mbak Dela. Nah jadi kurang lebih seperti ini Mbak Aprilia. Ya ini kan A udah ketemu nih, apa namanya, demand schedule untuk satu pasar untuk barang X, jadi poin A. Jadi 8.000 min 1.000 PX kan sama ya. Nah langsung aja dari fungsi permintaan pasar tersebut dimasukkan tingkatan harganya, terus kemudian dimasukin ke demand schedule-nya. Sudah gitu, tidak perlu dibikin tadi ya. Itu kan contoh kemarin Bapak untuk 2 orang individu kan gitu. Ya, jadi 2 orang individu. Kalau itu kan jadi 1.000 langsung kan. Jadi dari fungsi permintaan pasar tinggal langsung dimasukkan ke demand schedule dan kurva permintaannya. Ya, ini kurang lebih untuk yang Dela Putri Andarsta sudah cukup tepat ya. Nah, ini paling kurang ini Mbak Dela, apa namanya, notasi ya. Di kurva ini diberikan apa namanya, notasi DX ya, atau kurva permintaan untuk barang X ya. Nah, di sini di grafik ininya. Begitu Mbak Aprilia, mudeng ya? Oh, no. Ya, sama Mbak Nila juga tadi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali ada yang memiliki kasus yang sama, ingin tanya, silahkan. Kalau nggak ada, Bapak lanjut ya. Ini kemarin Adi Prabowo ya nggak masukin tugasnya ya Mbak. Mas Adi Prabowo mana Mas Adi? Tadi kayaknya udah masuk. Mas Adi Prabowo. Nggak ada respon. Oke, sekali lagi Bapak minta, ada yang mau ditanyakan? Boleh kesempatan, kalau nggak ada Bapak lanjut ya, kalau nggak ada. Berarti sudah bisa dipahami ya, untuk teori permintaan dan pendekatan matematisnya ya. Kalau oke, jempolnya dulu dong. Wih, ya oke, Bapak lanjut ya. Pada pertemuan ini Bapak akan lanjutkan, ya kemarin kita sudah memahami teori permintaan, kita masuk ke teori berikutnya yaitu teori penawaran ya. Sudah muncul lagi ya? Sudah. Oke. Ya, kita lanjutkan ya setelah kita kemarin memahami teori permintaan. Kita lanjutkan pada teori yang satunya yaitu teori penawaran. Ya, kalau kemarin kurva permintaan kita sudah bisa pelajari, kita pahami. Ya, kurva permintaan itu kemarin bentuknya bagaimana? Dari kiri atas ke kanan bawah gitu ya. Kayak gini ya kurva permintaan ya, yang merah ini. Dari kiri atas ke kanan bawah. Kalau yang sekarang teori penawaran itu sebaliknya ya. Dari
kiri bawah ke kanan atas gitu ya. Untuk membuktikannya saudara bisa melakukan dengan mengingat hukum permintaan. Ya masih ingat ya hukum permintaan kemarin gimana bunyinya? Mbak Sofiatun Nata? Mbak Sofiatun? Iya. Ya, hukum permintaan tuh gimana kemarin bunyinya? Wah, masa udah lupa? Lupa, Pak. Waduh, masa lupa? Aduh. Hukum permintaan, masa lupa? Gimana coba dibantu sama Mbak Sofiatun yang satu lagi? Sofiatun Hasanah. Biar sesama Sofiatun membantu gitu. Gimana Mbak Sofiatun Hasanah? Ya, Pak. Gimana hukum permintaan itu? Semakin tinggi harga barang, semakin kecil semakin tinggi harga semakin barang, semakin turun kecil harga barang, semakin tinggi permintaan. Ya. Gitu ya, Mbak Sofiatun ya, bisa diingat ya, dua-duanya. Jadi ketika harga naik, permintaan turun. Kan gitu ya, kemarin ya, hukum permintaan ya. Begitu pula sebaliknya, ketika harga turun, permintaan naik. Nah, itu diterapkan aja dalam kurva ini. Ya, kalau saudara ditanya, kurva permintaan itu gimana ya bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah? Ya, apa benar kurva ini kurva permintaan? Saudara lakukan simulasi, ya simulasi hukum permintaan tadi. Ya, misalnya saudara buat dulu kondisi mula-mula di sini, ya di titik keseimbangan P1 Q1 kan gitu ya. Ini titik keseimbangan kemarin ya. Nah, hukum permintaan kan tadi berbunyi ketika harga naik, permintaan turun. Kan gitu. Ketika harga turun, permintaan naik. Lihat nih di sini. P-nya naik dari P1 ke atas misalnya. Ya, jadi P2. Ya, kan gitu. Terus dampaknya terhadap Q bagaimana? Nah, kan kelihatan tuh. Ya, menjadi turun dari Q1 ke Q2. Nah, itu kan karena harga naik, Q-nya turun. Jelas ya? Begitupun sebaliknya, kalau dia turun harganya, Q-nya akan naik. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Jadi untuk membuktikan apakah itu betul kurva permintaan, caranya seperti itu. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, kemarin perpindahan dari titik ini ke titik ini itu apa namanya? Mbak Della Putri Andaresta. Ini perpindahan dari titik ini ke titik ini apa namanya? Mbak Della. Della mana Della? Iya, Pak. Ya, gimana ini namanya? Perpindahan titik keseimbangan pada kurva yang sama disebut dengan apa kemarin? Sebut apa ya? Movement along the curve. Iya, dibantu sama Nila Aprilia ya. Movement along the curve. Ya. Wah, ini masa udah pada lupa ini ya. Itu ditonton, udah pada nonton YouTube-nya Bapak belum sih videonya?
Atau channelnya, Pak? Hah? Nggak tahu channelnya. Di-share di Google Classroom mau. Sudah sauseran. Nggak pernah baca Google Classroom ya? Nggak merhatiin, Pak. Google Classroom itu kelas kalian. Dilihat ya. Ya, Adi Prabowo ini udah masuk, Adi? Mas Adi Prabowo mana? Iya, Pak. Saya hadir, Pak. Ya, kamu nggak ngerjain tugas kemarin ya? Oh, iya, Pak. Belum kelar, Pak. Belum kelar. Iya. Kamu sambil kerja apa, Mas Adi? Enggak sih, Pak. Enggak sambil kerja. Terus ngapain? Aduh. Saya juga ngerjain tugas yang lain, Pak. Masih belum banyak yang selesai, Pak. Tugas apa? Kuliah. Iya. Iya, kayak agama, matematika gitu, Pak. Dan apa? Ini juga di Sambi, Pak, technical meeting Peksiminas. Apa itu? Pekan Seni Mahasiswa Nasional 2020, Pak. Gitu. Apa sih? Kamu aktif apa sih? Saya aktif teater, Pak. Univ. Teater proses. Kamu semester 1 udah di teater Univ gitu? Iya, Pak. Sudah di teater Univ. Kemudian apakah kemudian bagaimana dengan video tadi sudah dibacakan oleh Pak Madun, tapi gitu, sekarang Pak. dibaca. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi kita masuk coba ke teori penawaran. Ya, itu Bapak udah share sebetulnya di Google Classroom ya, penjelasan terkait dengan teori-teori yang sudah kemarin Bapak jelasin. Ya, Google Classroom-nya, iya nih kelas ini kurang ini ya, kayaknya kurang aktif ya di Google Classroom. Beda sama kelas yang lain pada langsung respon gitu ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke teori penawaran ya, teori penawaran. Jadi teori penawaran ini bersama dengan teori permintaan, jadi sepasang ya, teori dasar gitu ya. Jadi teori dasar bagaimana perilaku konsumen dan produsen itu kemudian kita pahami, kita pelajari ya. Di sini seperti di pertemuan Bapak menjelaskan teori permintaan, itu juga sama ya, teori penawaran terjadi dengan adanya interaksi antara penjual dan pembeli di pasar yang kemudian terjadi keseimbangan, posisi keseimbangan. Ya, kemarin penjelasannya juga Bapak sudah sampaikan ya, teori penawaran itu merupakan teori yang menerangkan sifat para penjual dalam menawarkan barang yang ia produksi. Ya, jadi kalau di teori permintaan itu perspektifnya kita sebagai seorang konsumen, kan gitu ya kemarin ya. Kita sebagai seorang konsumen. Tetapi ketika di teori penawaran ini itu posisikan ya kita sebagai seorang produsen. Jadi perspektifnya sebagai seorang produsen. Ya, kira-kira kalau misalnya harga naik gimana nih produksinya kan gitu. Kalau kemarin kan kita sebagai konsumen jelas ya, harga naik, oh ya udah kita menurunkan pembelian kan gitu. Ya, nah ini teori penawaran
kita tempatkan perspektifnya dari sisi atau sudut pandang produsen, begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Itu dari definisinya. Ya, ini nanti materinya Bapak share ya di Google Classroom ya. Jadi sekali lagi Bapak ingatkan ya, Google Classroom itu berfungsi untuk administrasi kelas ya. Di situ saudara untuk absen, Bapak share materi ya. Kemarin juga sempat Bapak share dulu materinya sebelum perkuliahan, jadi saudara bisa baca dulu. Ya, itu kan juga ada notifikasinya ya. Kalau misalnya ada informasi atau pembaruan apa ya. Apa saudara kebingungan? Google Classroom-nya terlalu banyak? Enggak, Pak. Terus? Gimana Mbak Santi? Enggak bingung, Pak. Enggak bingung. Ya maksudnya kalau Bapak share di situ, yaitu kelas ini kayak nggak ada respon gitu. Baik Pak, apa gimana Pak gitu tuh. Tadi saya yang respon, Pak. Iya cuma satu anak yang respon. Gitu. Terus absen si Adi Prabowo Bapak share link Google Form malah absennya di situ komentar. Ya, jadi coba lebih diperhatikan ya untuk Google Classroom-nya. Nah, jadi untuk penjelasan kuliah materi-materi sebelumnya sengaja itu Bapak buatkan video penjelasannya ya di YouTube supaya kalian bisa melihat kembali. Ya, masa teori permintaan aja lupa ya. Hukum permintaan tadi ya. Oke, lanjut. Jadi di teori penawaran ini kita posisikan, sekali lagi Bapak ingatkan, kita posisikan dari perspektif atau sudut pandang produsen. Ya, nah jadi nanti setelah kita mempelajari teori permintaan dan penawaran, nanti kita akan masuk ke kondisi keseimbangan ya. Kalau dalam kurvanya itu nanti berbentuk seperti ini. Ya, di sini nanti kita bisa peroleh titik keseimbangan ya, di mana antara tingkat harga dan kuantitas barang yang disepakati oleh konsumen dan produsen pada suatu titik tertentu. Ini nanti kita akan masuk setelah kita memahami teori penawaran ya. Asumsi yang digunakan pun sama seperti ketika kita membahas teori permintaan ya. Di teori penawaran ini kita gunakan asumsi yang terjadi di pasar persaingan sempurna. Lalu kemudian di situ terdapat banyak penjual dan pembeli ya, di mana di antara mereka tidak ada satupun yang memiliki pengaruh gitu ya terhadap kondisi pasar baik dari sisi harga maupun kuantitas barangnya. Ya, ini sama ya persis seperti di teori permintaan. Oke, kemudian seperti di teori permintaan juga, di teori penawaran kita juga perlu mengingat ya, kalau di teori permintaan kan ada quantity demand. Masih ingat ya? Ada quantity demand. Kalau di teori penawaran itu sebaliknya ada quantity supply. Ya, nah, quantity supply atau jumlah barang yang ingin dan dapat, di sini ada ingin dan dapat ya, dijual oleh produsen dalam suatu tingkat harga tertentu, pada suatu tingkat harga tertentu. Nah, ini yang pertama, quantity supply. Ya, jadi kalau kemarin ada quantity demand, ini ada quantity supply. Ya, yaitu jumlah barang yang ingin dan dapat dijual oleh produsen pada suatu tingkat harga tertentu. Sedangkan berikutnya adalah kurva penawaran atau supply curve. Ya, nah kurva penawaran ini menunjukkan hubungan ya antara jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen atau quantity supply tadi yang atas ya dengan tingkatan harganya. Ya, jadi persis sama seperti kita memahami quantity demand dan kurva permintaan ya kemarin ya. Itu.
Sahrul mana nih? Udah masuk belum Sahrul? Sudah, Pak. Sudah ya. Minggu kemarin kamu nggak kuliah ya, Sahrul? Iya, Pak. Kenapa sih? Ketiduran ya? Iya kok. Tebakannya benar ternyata. Nggak ada yang bangunin apa? Nggak ada, Pak. Kerja semua. Harusnya dibangunin dong sama teman-teman ceweknya ini. Ceweknya banyak ini. Teman-teman sih pada bangunin. Oh, cuma kamunya aja yang nggak Iya. bangun-bangun. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi ini ada quantity supply dan supply curve yang perlu saudara ingat. Ya. Lalu kemudian ya sama ya. Kita buat simulasi ya. Nah, jadi kalau kemarin kan di teori permintaan ya, tabel yang seperti ini disebut sebagai demand schedule kan gitu ya. Kalau di sini ini disebut sebagai supply schedule. Ya. Nah, pada supply schedule ini kita bisa lihat ya. Di sini ada beberapa kondisi yang ditunjukkan. Ya, di situ ada kolom harga, kemudian kuantitas barang yang ditawarkan. Ya, di sini kita bisa lihat di kondisi A atau skenario A, ketika harga barang itu sejumlah 5.000, ya, maka kuantitas barang yang ingin dijual atau ingin diproduksi oleh produsen itu adalah sejumlah 500. Begitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada perubahan ya di titik B. Terjadi peningkatan harga barang tersebut ya dari awal mulanya 5.000 menjadi 6.000. Ya. Nah, kemudian kalau kita menjadi seorang produsen, apa kira-kira yang akan kita lakukan terhadap produksi barang kita ketika harga barang yang kita jual itu harganya cenderung meningkat? Kira-kira produksi kita akan seperti apa dengan berubahnya atau meningkatnya harga barang yang kita jual? Logikanya bagaimana? Kalau harga barang yang kita jual meningkat, kita sebagai produsen akan ngapain? Barang yang ditawarkan. Gimana Mbak Nila? Mbak Nila coba gimana? Akan apa? Meningkatkan barang yang ditawarkan. Meningkatkan barang yang ditawarkan. Alasannya apa? Ya, karena apa? Nggak tahu. Sih gimana? Ya kan logisnya kan gini, produsen ya tadi kan harganya meningkat, harga barangnya meningkat kan gitu ya. Nah dengan harganya barang yang meningkat tadi yang dijual oleh produsen, kemudian produsen akan berpikir bahwa saya harus meningkatkan jumlah produksinya. Kenapa? Karena supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kan gitu. Masih ingat nggak dulu Bapak menjelaskan pertanyaan pokok perekonomian WOT? Masih ingat nggak? Yang WOT kan ada permintaan naik kan gitu ya. Terus kemudian harga barangnya naik. Ketika harga barangnya naik, supply-nya akan meningkat atau penawarannya akan meningkat. Masih ingat nggak? Jangan-jangan lupa nih. Ingat. Syukur kalau ingat ya. Hukum permintaan yang baru kemarin aja sudah lupa ya. Waduh. Ya, jadi logikanya begitu.
Ya, jadi apa namanya? Ketika terjadi kenaikan harga barang yang dijual oleh produsen itu, ya logikanya produsen akan meningkatkan jumlah produksinya dengan harapan atau dengan alasan logisnya adalah untuk meningkatkan tingkat pendapatan atau revenue-nya. Ya, persis itu seperti yang Bapak jelaskan pada poin what gitu ya, barang apa yang akan diproduksi di pasar kan gitu ya, masih ingat ya. Nah itu, jadi dengan meningkatnya harga dari 5.000 menjadi 6.000, kemudian kuantitas barang yang ditawarkan atau yang ingin dijual atau yang ingin diproduksi oleh produsen itu meningkat menjadi 600. Begitu ya. Begitu seterusnya ya, di titik C naik lagi menjadi 7.000, kuantitas yang ditawarkan menjadi 700 ya, sampai di titik E ya, ketika harganya mencapai 10.000, jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen mencapai 1.000. Jelas ya? Itu supply schedule dari tabel yang kita lihat ini. Ya. Nah, seperti di demand schedule, di supply schedule pun kita bisa baca secara berkebalikan. Maksudnya titik mula-mulanya itu di titik E. Ketika harga awalnya itu 10.000, kemudian kuantitas yang ditawarkan 1.000. Ya, kemudian terjadi penurunan harga barang. Ya, dari 10.000 menjadi 8.000. Ya, dampaknya apa? Seperti tadi ya. Dulu sih Bapak contohin apa ya? Batu akik kalau nggak salah ya. Masih ingat ya? Siapa di sini yang jual batu akik? Teh dan kopi. Iya, teh dan kopi. Aduh, teh dan kopi. Teh kopi kan kayak yang negara pengganti bukan? Materi pertama yang itu yang apa namanya? Persoalan pokok perekonomian yang awal itu. Yang ada what, terus how, for whom, sama how fast. Nah, pas Bapak jelasin what, itu kan barang apa yang diproduksi kan gitu. Itu kan awalnya harga barang naik, permintaannya naik kan gitu. Kemudian supply naik. Ingat nggak? Pensil Pak. Pensil. Aduh. Sabar ya Allah. Gimana ini Deviana Okta, Septika Olivia, Ratna Elsa Purwandari, Elvina Musyarof, Nila Aprilia Setianingrum, Cindy Aulia Rahmawati, absen semua nih. Nah. Geget ya. Jadinya geget. Geget tahu nggak sih geget? Gemes ya. Ingat, Pak. Ingat. Oh, kamu dimajah. Yang jawab yang pensil, yang kopi, teh. Ya, jadi begitu ya. Ini apa namanya? Supply schedule. Ya, dari supply schedule ini kita bisa baca apa namanya? Perilaku produsen ketika dikaitkan dengan perubahan harga barangnya. Ya, di sini muncul tadi ketika harga barang naik, produsen akan cenderung meningkatkan produksinya. Ya, kenapa? Dengan alasan untuk meningkatkan tingkat pendapatan yang diperoleh. Kemudian begitu pula sebaliknya, ketika harga barang cenderung turun, ya itu akan menurunkan tingkat produksinya. Ya persis seperti contoh yang itu tadi, yang pertanyaan what itu gitu ya. Batu akik harganya mulai turun, permintaan turun, ya
Produsen kan pasti akan menurunkan produksinya kan gitu. Ya, udah pada lupa. Ya, lanjut. Nah, dari supply schedule tadi, ya sama seperti di demand schedule, kita terapkan dalam konsep kurva di sini. Ya, tadi ketika harga 5.000, kuantitas barang yang ditawarkan itu mencapai 500. Ya, ini titik A kan gitu. Kemudian begitu seterusnya sampai titik B, titik C, D, dan E. Ya. Jadi titik A, B, C, D, dan E itu yang disebut sebagai quantity apa tadi? Quantity? Supply. Ya, quantity supply. Supply. Ya, quantity supply. Sedangkan garis yang menghubungkan titik-titik tersebut disebut sebagai Supply curve. Ya. Supply curve. Supply curve ya atau kurva penawaran. Oke. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Kok pada lemes sih? Ngomong udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah? Sudah. Widih. Meta mana Meta? Meta Hadir, nyalain Pak. dong. Nyalain kameranya Ella, Yudit. Nah, gitu kan kelihatan. Kamera laptopnya rusak, Pak. Nggak bisa diituin. Waduh. Benerin tuh sama Sahrul tuh, bisa benerin tuh. Meta pakai masker lagi di mana sih? Lagi di rumah, Pak. Terus kenapa pakai masker? Iya, terlepas. Adi, Mas Adi. Adi Prabowo. Mas Adi. Halo, Mas Adi Prabowo, bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oh, masih disambi ya. Oke, jadi dari simulasi ini kita bisa paham ya apa yang dimaksud dengan quantity supply dan supply curve. Ya. Nah, ini apa namanya? Notasinya itu S ya. Supply curve. Kemudian ya, nah dari situ kita bisa ambil juga hukum penawaran ya. Jadi tadi hukum penawaran bisa kita simpulkan ya seperti teori hukum permintaan ya. Yaitu ketika harga barang naik ya di hukum penawaran ini, kuantitas barang yang ingin dijual atau ingin diproduksi oleh produsen itu akan cenderung meningkat. Ya, begitu pula
kebalikannya, ketika harga barang cenderung menurun, maka jumlah barang yang ingin diproduksi oleh produsen itu akan berkurang atau dikurangi. Nah, ini yang disebut sebagai hukum penawaran. Oke, lanjut ya. Nah, ini juga sama ya, ini nggak usah lupa jelasin lah. Nah, kemudian faktor-faktor yang menentukan penawaran. Kalau di faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi permintaan kemarin kan ada 6 ya. Harga barang, lalu kemudian pendapatan, selera konsumen, ya, populasi, harga barang lain, ekspektasi gitu ya. Nah, kalau di penawaran ya, faktor yang menentukan atau yang mempengaruhi penawaran itu ada 5. Ya, apa saja? Pertama harga barang itu sendiri, kemudian harga bahan baku, ya, lalu ada harga barang lain, jumlah produsen dan teknologi. Ya. Nah, kita akan coba membahasnya satu persatu. Bagaimana kelima faktor ini kemudian mempengaruhi penawaran, ya. Nah, yang pertama harga, ya, seperti di teori atau di hukum penawaran, ya, bagaimana pengaruh harga terhadap penawaran, jelas ya. Nah, pertama ketika harga barang tersebut naik, ya, dampaknya apa? Apa yang akan dilakukan oleh produsen terkait dengan produksi barangnya, ya. Maka peluang mendapatkan keuntungan menjadi lebih besar. Ya, ini kan perspektif produsen kan gitu, ya. Nah, jadi dengan hal tersebut, maka produsen akan berupaya untuk meningkatkan jumlah barang yang ia produksi atau yang ia jual. Begitu ya. Itu pengaruh harga barang terhadap penawaran. Ya, ini logika sederhananya seperti itu. Ya, kemudian kita terapkan juga dalam prinsip kurva tadi ya, kurva penawaran. Ya, nah di sini kan kurva penawarannya seperti ini tadi ya. Di sini harga mula-mula P1 ya dengan apa namanya? Kuantitas barang yang ditawarkan itu di Q1. Kemudian tadi perubahan harganya bagaimana tadi? Naik apa turun? Naik. Ya, di sini tadi kan contohnya harga barangnya naik. Ya, yang kemudian ditandai atau di apa namanya? Ya ditandai dengan meningkatnya titik harga dari P1 ke P2. Ya, kan gitu. Dari P1 ke P2. Nah, dampaknya bagaimana terhadap penawaran atau Q-nya? Ya, nah di sini dengan meningkatnya harga barang itu kemudian meningkatkan jumlah barang atau kuantitas barang dari Q1 ke Q2. Jelas ya? Nah, di sini terjadi perpindahan titik keseimbangan dari awalnya di titik A bergeser ke titik B. Ya, dikarenakan tadi ada peningkatan harga barang tersebut. Jelas ya? Ya, Pak. Ya, ini movement Jelas, along the Pak. curve atau shifting the curve. Kalau perpindahannya seperti ini. Movement. Movement along the curve. Ya, ini terjadi perpindahan titik keseimbangan pada satu kurva yang sama. Ya, jadi ini disebut sebagai movement along the curve. Jadi pahami ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya harganya yang turun? Tadi kan harganya naik ya. Nah, harganya turun. Iya, Pak. Dari P1 misalnya di sini ya ke P3 katakanlah gitu ya. Nah, dampaknya terhadap penawaran bagaimana?
Q-nya akan naik apa turun? Turun. Turun, Bapak. Turun. Ya, Q-nya akan berkurang atau turun. Ya, dari Q1 menjadi Q3. Ya, di sini titik keseimbangannya menjadi di titik ini. Ya, di titik C. Bisa kita tulis seperti itu. Bisa dipahami ya? Nah, sama seperti di teori permintaan. Ya, nah ini dampak perubahan harga barang terhadap penawaran. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang perubahan harga bahan baku. Sebagai produsen, kita yang memproduksi barang dan jasa itu tentu sangat bergantung pada harga bahan baku dari barang yang kita produksi, kan gitu. Ketika harga bahan baku berubah, bisa naik atau bisa turun, itu tentu akan berdampak pada produksi barang kita, kan gitu. Jelas ya? Nah, di sini Bapak contohkan misalnya harga bahan bakunya terjadi kenaikan. Ya, kira-kira dampaknya apa terhadap jumlah atau kuantitas produksi barang yang kita tawarkan kalau harga bahan bakunya naik? Kira-kira bagaimana? Turun. Turun ya. Nah, Iya. dengan asumsi kemampuan produksi kita tetap ya ketika terjadi kenaikan harga bahan baku, maka kemampuan atau jumlah barang yang kemudian kita bisa produksi itu akan berkurang jelas. Ya, karena tadi biaya produksi menjadi lebih mahal ya. Jadi lebih sedikit atau berkuranglah jumlah barang yang kemudian kita bisa produksi. Simple ya logikanya ya. Nah, kemudian ini juga kembali diterapkan dalam prinsip kurva penawaran ya. Di sini tadi terjadi perubahan harga bahan baku ya, harga bahan bakunya naik ya. Di sini yang pertama bergeser apa? Di kurva ini. Harganya geser. Berarti ditandai dengan apa? Berubahnya. P-nya bergeser dari P1 ke P2 gitu. Iya. Iya, betul. Betul begitu. Betul begitu atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Gimana? Itu kan harga barang yang di kurva. Ya ini tuh harga apa P-nya ini? Harga barang. Harga barang. Sedangkan yang harganya naik itu tadi apa? Harga bahan bakunya. Harga bahan baku. Jadi harga bahan baku terlihat nggak perubahannya di sini? Tidak. Terus yang terlihat perubahannya apa dong? Kuantitinya yang terlihat. Kuantitinya yang berubah. Berarti kuantitinya yang berubah bergesernya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Kemana? Ke kiri, Pak. Ke kiri. Berarti ke kiri berarti Q-nya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Lebih sedikit. Begini. Pergeserannya betul? Iya, Pak. Ya, sedangkan P-nya tetap ya, tadi harga barangnya tetap di P1. Ya, Q-nya yang kemudian berkurang. Terus kemudian titik keseimbangannya bergeser, kan tidak dalam satu kurva yang sama. Berarti itu kejadiannya apa namanya? shifting. Shifting. Iya, shifting ya, bukan shipping ya. Apalagi shopping ya, bukan ya. Shopping the curve bukan ya, tapi shifting. Nah, ini ya. Jadi pergeseran kuantitas barang yang ditawarkan itu berkurang dari Q1 ke Q2. Kenapa? Karena tadi meningkatnya harga bahan baku, kan gitu.
Ya, ingat P di sini ini adalah harga barang yang dijual, bukan harga bahan baku. Jadi di sini harga barangnya tetap kan gitu ya. Nah, jadi di sini menggeser titik keseimbangan dari titik awal di titik A itu kemudian bergeser ke titik B, yang mana di titik B itu tidak tercover oleh kurva penawaran yang pertama atau S0 ini, kemudian membuat titik keseimbangan yang baru di titik B pada kurva penawaran yang baru, yaitu dari di S1. Ya, pergeseran ini disebut sebagai shifting the curve. Begitu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya. Jadi kalau misalnya yang terjadi itu shiftingnya ke kanan seperti ini, ya itu artinya apa? Mbak Deviana Okta. Gimana Mbak? Kok nggak ada suaranya ya? Masih nggak ada suaranya Malah kedengarannya suara ayam dari Nila itu. Ada masalah Mbak sama phone-nya mungkin? Atau sama headset-nya? Ya oke, nanti dijawabnya via apa ya? Nggak ada suaranya sih, nggak dengar. Ya, coba sama yang lain dulu, siapa yang mau jawab? Kalau kurvanya bergeser ke kanan artinya apa? Harga bahan bakunya turun. Harga bahan baku turun. Siapa ini? Elvina Musyarof ya? Panggilannya siapa? Vina. Ya, Mbak Vina, gimana ulangi Mbak? Kalau kurvanya bergeser ke kanan artinya? Harga bahan bakunya menurun. Harga bahan bakunya menurun. Terus dampaknya apa? Sampai selesai dong. Dampaknya kuantitinya bergeser ke kanan. Ya, kuantitas barang yang bisa diproduksi oleh produsen kemudian meningkat, begitu ya. Meningkat ditandai dengan bergesernya Q ke sebelah kanan. Dengan arti kuantitas barang yang diproduksi itu menjadi lebih banyak, begitu ya. Nah, yang ini dong, yang apa namanya? Yang lengkap ya jawabannya. Ya, biar argumennya dalam gitu ya. Begitu ya Mbak Elvina, makasih ya. Jadi kalau bergeser ke kanan artinya jumlah produksi yang bisa dibuat oleh produsen itu bertambah. Ya, kenapa? Karena tadi harga bahan bakunya yang harganya berkurang atau menurun. Begitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, itu untuk pengaruh dari harga bahan baku. Nah, sekarang yang ketiga, faktor yang ketiga itu adalah harga barang lain. Ya, kalau di teori permintaan itu ada barang substitusi dan kemudian barang komplementer ya. Kalau di teori permintaan itu kita bahas satu saja, yaitu harga barang substitusi. Ya. Nah, di sini Bapak langsung contohkan harga barang substitusinya naik. Ya, harga barang substitusinya naik. Kalau kemarin, nah ini baru kopi teh gitu ya. Kalau kemarin harga barang substitusi, misalnya kita produsen kopi lah ya, biar apa namanya, biar sama contohnya ya. Kita produsen kopi, kemudian kopi itu barang substitusinya apa kemarin? Teh. Ya, teh. Ya. Ini teh susu gitu ya.
Kalau itu mah bahasa Sunda ya. Ya, harga barang substitusi tadi kopi ya, terus kemudian barang substitusinya teh. Nah, kemudian kalau misal yang terjadi adalah harga tehnya naik, ya dampaknya terhadap penawaran kopi akan seperti apa? Meningkat. Meningkat. Kenapa meningkat? Karena harga kopi meningkat. Jadi Harga kopi meningkat, masa sih? Karena harga teh lebih. maaf Pak, ulang. Ya, ini kan tadi Bapak contohkan kita itu produsen kopi. Kan gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi adalah barang substitusinya naik. Dalam hal ini kan barang substitusi kopi itu teh. Nah, di sini harga teh yang kemudian naik. Dampak kenaikan harga teh terhadap penawaran kopi kita itu gimana? Penawaran kopi naik Kenapa? Karena harga teh naik. karena Harga. harga teh naik. Ya, terus lanjutin dong yang lengkap dong argumennya. Harga teh naik, terus permintaan teh gimana? Nurun. Ya, hukum penawaran, hukum permintaan kemarin dipakai ya. Harga teh menurun, kan gitu. Terus kemudian dampaknya konsumen akan beralih. Ya, kalau konsumen kan pakainya teori permintaan, kan gitu. Nah, konsumen akan beralih ke kopi, kan gitu. Sehingga kemudian ya jumlah barang atau kopi tadi ya contohnya yang kita produksi atau kita tawarkan itu akan meningkat walaupun harga kopinya berubah nggak tadi? Tidak. Enggak. Ya, harga kopinya tetap, tapi tadi harga tehnya yang meningkat, permintaannya kemudian turun, beralih ke kopi, walaupun harganya tetap. Ya, karena permintaan kopi meningkat, ya otomatis penawarannya pun meningkat. Begitu ya. Nah, berarti ini gimana? Bergesernya kemana? Movement atau shifting? Shifting. Hah? Shifting rate. Movement atau shifting? Shifting. Atau shift move? Shifting. Shifting. Yakin. Kalau shift move mah nggak ada loh. Pilih shifting atau movement kan gitu. Shifting lah. Shifting Shifting lah. ya. Ya jelasin lah gimana lah. Masa shifting talk, jelasin dong gimana. Nya bergeser ke kanan, Pak. Bergeser ke kanan. Terus membuat dia disuruh kurva yang baru. lengkap jawabnya J. Nah, dari tadi jawabnya nggak gitu. Terus Membuat kurva baru. iya, mau kurva baru. Terus ini perlu belajar bercerita ini ya kalian tuh ya. Tawa kok. Ya, jadi kan tadi yang terjadi adalah harga barang lain atau harga barang substitusinya naik kan gitu ya. Lalu kemudian permintaan untuk barang substitusinya tadi si teh tadi kan turun. Beralih ke kopi. Kita sebagai produsen kopi tidak menaikkan harga tetap di P1. Tapi penawarannya kita atau produksinya kita itu kemudian meningkat. Karena tadi pada beralih ke kopi kita. Gitu ya. Nah, Ya. itu dong. Terus kalau kurvanya ke kiri ke sini gimana artinya? Harga Awas kalau jawabnya cuma sekalimat. Ya, gimana coba? harga barang substitusinya turun. Terus Permintaan ke tehnya lebih meningkat. Terus Harga kopi tetap. Terus
Ya belum selesai, penawarannya belum disebutin. Ya benar sih tadi itu. Ya, jadi harga teh tadi turun ya. Nah, kemudian permintaan teh meningkat karena harganya turun tadi. Ya, karena harga teh lebih di bawah daripada kopi, kemudian mereka beralih ke teh. Ya, walaupun harga kopi kita tetap, ya mereka menurunkan permintaan kopi kita sehingga kemudian penawaran kita pun juga berkurang ya. Ya, ini jadi Bapak ceritanya jadi ikut-ikut Vina nih. Ya, begitu ya, bisa dipahami ya. Oke. Itu terkait dengan harga barang lain. Ya. Nah, ini sama ya, shifting the curve. Nah, kemudian yang keempat adalah jumlah produsen. Ya. Nah, jumlah produsen kalau kemarin kan di teori penawaran ada populasi ya, populasi konsumen ya. Jadi meningkatkan jumlah konsumen, kemudian menyebabkan permintaan suatu barang meningkatkan gitu. Nah, ini pun sama ya, ketika jumlah produsen katakanlah meningkat ya dalam satu periode tertentu, itu akan meningkatkan tingkat produksi kan gitu ya, sehingga kemudian jumlah barang yang bisa dihasilkan menjadi lebih banyak atau penawaran menjadi meningkat kan gitu ya. Nah, ini pun sama, jadi harganya tetap kan ya, penghasilan, penawaran atau kuantitas barang yang ditawarkan pun meningkat. Gitu ya. Kalau kurvanya ke kiri, di situ terjadi gulung tikar gitu ya untuk beberapa produsen. Kalau kuliah online kayak gini, pada seneng nggak sih kalian? Apa bosen? Bosen. Bosan Pak. Capek, Pak. Capek ya? Iya. Senang. Seneng? Ya, tapi sih ada Ada senangnya, ada susah. Plus minus. Iya. Plus minusnya, Pak. Iya, ada plus minus. Jadi kalau misal ngajar langsung gitu ya di kelas gitu ya, kadang ada 1-2 mahasiswa atau beberapa mahasiswa yang nggak berani sekalipun ngomong gitu ya. Tapi kalau online itu gacor ya senang berpendapat gitu ya kalau di online gitu ya. Ada yang seperti itu gitu. Jadi ya beda-beda lah ya. Ada yang senang mungkin, ada yang bete gitu ya. Ya menyesuaikan lah ya. Yang penting saudara tetap semangat. Ya. Walaupun ada suara ayam-ayamnya ya. Ya, jangan diremnya, Pak. Nila kayaknya banyak ayamnya ya di rumah ya. Boleh dong sekali-kali ya. Boleh dong, Pak. Sini, Pak. Oke, lanjut ya. Itu untuk jumlah produsen. Terakhir tadi kemajuan teknologi ya, atau penerapan teknologi. Nah, di sini dalam melakukan proses produksi ya, yang namanya produsen itu pasti akan terpengaruh ya terhadap penerapan teknologi.
Ketika penerapan teknologi dalam kegiatan produksinya itu tinggi, tentu itu akan meningkatkan tingkat efisiensi dari proses produksinya. Ya seperti misal bajak sawah dengan kerbau dibandingkan dengan traktor misalnya, itu tentu akan meningkatkan tingkat efisiensinya. Nah, di sini dengan adanya kemajuan teknologi yang diterapkan pada proses produksi, itu kemudian akan meningkatkan ya tingkat efisiensi dalam melakukan proses produksi tadi. Ya, sehingga kemudian dalam satu usaha yang sama itu bisa meningkatkan jumlah barang ya yang ditawarkan. Jadi dalam konteks tersebut, teknologi bisa mempengaruhi penawaran melalui meningkatkan tingkat efisiensi proses produksi. Kan gitu ya. Jadi asumsi tersebut kemudian bisa menggeser ya kurva penawaran ke sebelah kanan ya menjadi meningkatkan tingkat produktivitas produsen dalam produksi barang dan jasanya. Itu ya, simple ya. Bisa dipahami ya. Tadinya ini Bapak mau 2 materi ya untuk pertemuan ini. Cuma udah hampir setengah 12 juga ya. Jadi di teori penawaran ini seperti di teori permintaan ya, kemarin juga kita bisa dekati melalui pendekatan matematis. Ya. Biar efisien ini kan kalian kan yang baru ya. Bapak berarti kurang 2 pertemuan kan ya. Nah, nanti Bapak coba pakai bahkan di sini ada yang baru masuk katanya ya. Adi Prabowo masuk ke kelas Bapak baru berapa pertemuan Mas Adi? 2 apa 3 ya kamu ya? 3 ya, sama sekarang 3 ya. Terus yang baru lagi siapa tuh ya? Meita apa ya? Meita baru juga ya, Meita ya? Meita kelas Bapak di kelas ini udah berapa kali Mbak Meita ikut kuliah? 02, Pak. Oh, berarti bareng ya sama yang lain ya. Ya, nanti untuk yang pendekatan matematis, Bapak bikinkan video ya. Bahkan bikinkan video, terus Bapak upload di YouTube. Ya, nah, nanti coba kalian simak. Terus ya tadi perhatikan di Google Classroom ya. Coba lebih aktif. Gitu ya, Ya, Mbak Sofiatun Nata ya. Ini Sofiatun Nata sama Sofiatun Hasanah. Biar manggilnya beda gimana ini? Kalau Nata panggilannya apa? Nata ya? Iya, boleh Pak. Boleh. Nata. Tapi nggak perlu pakai Nata de Coco gitu ya. Nggak usah ya? Usah Pak. Oh, nggak usah. Nata kayaknya pendiam ini ya. Satu lagi Sofi ya. Berarti Sofi sama Nata. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan untuk teori penawaran? Ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan. Oh, Bapak juga belum ngasih itu ya, latihan soal ya untuk kemarin ya, matematika permintaan ya. Nanti Bapak kasih lagi ya. Apa udah banyak tugas?
Mata kuliah yang lain banyak tugas gitu. Banyak, Pak. Banyak, Banyak, Pak. Banyak. Pusing. Pusing. Dia jangan dibawa Ganjet-ganjet, Pak. ganjet-ganjet. Ya, jangan dibawa pusing. Dibawa enjoy. Iya, iya. Ya, maksudnya tetap di apa namanya? Diimbangi apa ya? Kedewasaan dalam berpikir. Allah sih ya. Ya, maksudnya kan kalian kan udah gede gitu ya, udah mahasiswa, udah dewasa gitu ya. Udah punya tugas tanggung jawab yang ya memang kalian harus mulai berpikir lebih luas gitu ya. Maksudnya sebagai seorang mahasiswa banyak tugas ya normal banget gitu ya. Nah, maksudnya sikap kalian yang penting kan itu, sikap kalian dalam menyikapi ya, sikap kalian dalam menyikapi tugas gitu ya. Terus kemudian manajemen waktu. Ya, manajemen waktu itu penting itu. Nah, kalian waktunya yang kalian miliki berapa setiap hari? 24 jam. 24 jam tuh kalian ngapain aja? Tidur berapa jam tidur? Tidur 5 jam. 5 jam, 6 jam, 7 jam misal gitu ya. Kalau Sahrul kan 12 jam ya Sahrul ya. Kalau Sahrul kan masih dalam masa pertumbuhan, jadi harus dimaklumi. Ya, tidur 7 jam misalnya. Terus ngapain lagi? Stalking mantan berapa jam? Nggak pernah. Nggak punya mantan. Nggak punya mantan ya 2020. Enggak ding, bercanda. Nggak apa-apa. Bagus berarti ya. Nah, malah itu berarti kamu lebih banyak dong waktunya. Nah, maksudnya itu di manage gitu ya. Kadang ya dengan apa namanya, terutama medsos gitu ya, itu kadang kita lupa waktu gitu ya, Jadi main medsos ya, masa nggak main ya? Ya, nah, maksudnya itu kadang melenakan gitu ya. Ya nggak apa-apa, boleh main, cuma coba di manage gitu, dibatasi gitu. Terus apa namanya, orientasi tujuan gitu ya. Kalian bermedsos tuh apa tujuannya, harus punya tujuan gitu ya, jelas. Oh, saya mau nanya kabar si ini misal gitu ya, atau mau ngejar si ini misal gitu ya. Tapi kan dibatasi juga gitu ya, berapa lama gitu ya, tujuannya apa. Jadi nggak mubazir gitu ya. Mending buka-buka channel YouTube Bapak gitu sambil belajar. Aduh, malah promo. Enggak, ding. Bapak sih bikin video ya buat membantu gitu ya. Ternyata dengan cara seperti itu apa namanya, Bapak bisa menjelaskan ulang. Ya, kadang kan kelas ini pengantar mikro gitu ya. Bapak ngajar juga di kelas sore, di kelas manajemen, di kelas akuntansi. Nah, jadi kan itu juga bisa di share ke kelas yang lain gitu. Oke, ada yang ditanyakan ini? Ada yang ditanyakan, malah Bapak yang nanya-nanya ini. Ya Pak, untuk materi UTS sampai mana Pak? Sampai penawaran ini. Penawaran. Terus makalahnya sudah mulai dibuat kan ya? Apa udah jadi ya? Udah jadi ya? Sudah dibuat, belum Udah ya? jadi. Oh, belum jadi. Ya nanti kan pas UTS yang ngumpulinnya ya.
Awal Pak apa akhir? Dikirim ke email atau mana Pak? Di itu aja ya, di Google Classroom kayak kemarin tugas itu, biar terpool di situ ya. Nanti email lo kecampur-campur Bapak bingung. Ya, nah makanya di Google Classroom tuh Ya, Pak. diefektifkan di situ. Ya, kalau misal kalian di tengah lagi belajar, misalkan malam-malam buka-buka materi Bapak, ingin tanya misalnya, ketika aja di Google Classroom nggak apa-apa. Ya, nanti kan kebaca juga sama Bapak gitu. Oke, nggak ada ini untuk yang ditanyakan terkait dengan materi penawaran tadi? Belum ada. Belum ada. Kalau belum kan berarti nanti mau. Belum sih, ya. Berarti nanti ditunggu loh pertanyaannya. Kan masih ada matematikanya. Oh iya. Ya udah, nanti untuk matematikanya Bapak share di video ya. Di YouTube ya. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, sedikit Bapak simpulkan. Ya, tadi kita sudah masuk ke teori penawaran. Ya, teori penawaran atau supply teori itu menempatkan kita mempelajari bagaimana perspektif produsen, kan gitu ya. Bagaimana produsen ingin memproduksi suatu barang, sejumlah barang. Ya, kemudian apa yang mempengaruhi penawaran tersebut? Ya, tadi ada konsep quantity supply, ya, terus supply curve, ya, itu saudara perlu ingat. Lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ya, tadi ada berapa? Iya, betul, ada 5, ya, apa aja? Harga barang, terus harga barang lain, terus harga bahan baku, terus jumlah produsen, yang terakhir teknologi. Begitu ya. Nah, dalam masing-masing faktor tersebut kita bisa pahami tadi ya bagaimana pengaruhnya terhadap penawaran serta diaplikasikan dalam konsep kurva. Ya, seperti tadi Bapak sampaikan, untuk yang matematisnya, pendekatan matematisnya, nanti Bapak siapkan video insya Allah ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa cukupkan untuk pertemuan kuliah pada pagi hari ini. Mudah-mudahan saudara bisa bertambah wawasan terkait dengan materi di ekonomi mikro ini. Terima kasih, Bapak tutup saja untuk pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan, ya. Jangan lupa makan. Ya, oke, terima kasih Bapak tutup. Bila taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Untuk absen dan materi Bapak share di Google Classroom ya. Pak. Oke, Bapak tutup forumnya ya. Sampai ketemu lagi.